Pemerintah resmi ganti Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, kali ini sangat-sangat bagus sekali dan menarik. Pemerintah resmi ganti Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Nah, setelah sekian lama ya, setelah berpuluh-puluh tahun ya, seperti yang sering saya katakan, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, berbeda. Nah, setelah ini nanti kita akan berikan beberapa perbedaan ya antara Isa dan Yesus ini. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu di situs-situs ini ya, kita baca ya. Ini ada di idntimes.com. Pemerintah resmi ganti Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Nah, di sini pemerintah akan mengubah nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Perubahan ini dilakukan atas usulan Kementerian Agama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK siapa ini? Muhadjir Effendi mengatakan nantinya Kementerian Agama akan mengusulkan peraturan Presiden terkait perubahan nomenklatur ini. Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama terkait dari istilah, yaitu Isa Al-Masih akan diubah menjadi Yesus Kristus, kata Muhadjir di Kemenko PMK Selasa 12 bulan 9 2023 kemarin lusa ya. Nah, ini sangat-sangat bagus sekali ya. Terima kasih banyak untuk pemerintahan, untuk Kementerian Agama dan bidang yang terkait ya. Mungkin menurut orang-orang lain ini apa sih gitu, mungkin ini menurut saya ini sangat-sangat bagus sekali gitu loh. Jadi nanti akan kelihatan gitu loh, memang berbeda gitu loh, memang berbeda. Jadi untuk mengurangi apa ya, mengurangi cekcok, berantem juga ini yang saya harapkan itu loh, untuk mengurangi itu gitu. Karena ada sisi dari kelompok yang satu ya pasti nggak mau disama-samakan gitu loh. Isa ini bukan Yesus, Yesus bukan Isa, berbeda. Nah, kemudian ada kelompok lain Yesus ini Isa, Isa ini Yesus gitu loh. Nah, kalau kita lihat perbedaan-perbedaannya ya memang sangat berbeda antara Yesus dengan Isa gitu loh. Nah, habis ini kita akan lihat ya antara perbedaannya antara Isa dengan Yesus. Mari kita lanjut terlebih dahulu. Ini ada dari cnbcindonesia.com. Resmi pemerintah Jokowi ubah Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Nah, ini ada gambar ilustrasi ya, Bapak Jokowi megang apa ini? Megang koper. Nah, perubahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam keterangan pers di kantor Kemenko PMK Jakarta Selatan. Kok Jakarta Selatan? Jakarta, Selasa 12 bulan 9 2023 kemarin ya. Mungkin ini kita posting setelah 1 hari ya, berarti kemarin lusa ya. Nah, kemudian ada Tribunnews, Warta Kota Tribunnews Talk. Pemerintah Jokowi resmi ganti
Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Kemudian detik.com, news detik, pemerintah bakal ubah Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus terkait libur nasional. Nah, ini ada kaitannya. Jadi bukan cuma terkait libur nasional, tetapi terkait keyakinan gitu loh. Karena Isa ini bukan Yesus, berbeda ceritanya dan lain sebagainya, ini berbeda gitu loh. Nggak bisa untuk disama-samakan dan nggak boleh disama-samakan, nggak mau gitu loh. Karena memang berbeda. Jadi bukan hanya untuk terkait untuk libur nasional ya, tetapi terkait tentang keagamaan ini berbeda ya, antara Isa dengan Yesus. Yesus ini Tuhan, Isa adalah nabi. Nah, sekarang coba kita lihat perbedaan antara Isa dengan Yesus ya, yang mencolok ya. Yang pertama, antara Injil. Nah, Isa ini menurut keyakinan yang lain dipercayai diberikan kitab yang namanya Injil. Nah, sedangkan Yesus Kristus ini tidak ada yang namanya diberikan kitab Injil atau diturunkan kitab Injil, ini enggak ada. Karena Injil yang artinya adalah kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Jadi arti dari Injil itu sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi yang namanya Injil itu Yesus Kristus itu. Nah, ini perlu diketahui. Jadi kalau teman-teman saudara baca Injil, kitab suci Injil itu, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang teman-teman baca di dalam Alkitab, isinya, ceritanya, semuanya tentang Yesus gitu loh. Jadi memberitakan tentang Yesus, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar sukacita, penebusan, keselamatan manusia. Itu arti Injil. Isinya tentang Yesus, karena Injil itu artinya Injil Yesus, artinya Yesus isinya gitu loh. Jadi sangat berbeda dengan Isa yang diberikan kitab Injil. Nah, isinya seperti apa saya nggak tahu. Injil Isa itu seperti apa saya nggak tahu, ceritanya seperti apa. Tetapi perlu teman-teman ketahui, Injil yang di kekristenan, yang di dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil itu artinya kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Injil itu ya Yesus itu sendiri. Nah, jadi ceritanya di dalamnya ya tentang Yesus gitu loh. Cerita tentang Yesus semuanya gitu loh. Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus bersabda, Yesus berfirman gitu loh. Secara langsung, karena Yesus adalah firman dari Sang Pencipta itu sendiri, firman Bapa. Nah, kemudian perbedaan berikutnya ya mengenai penyaliban, peristiwa penyaliban. Nah, Isa tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan ya pasti tidak mati. Dan tentunya tidak bangkit juga. Nah, itu kalau Isa ya. Kemudian kalau di Yesus disalibkan, sangat jelas tertulis di dalam kitab suci. Yesus Kristus disalibkan. Nah, kemudian kalau disalibkan, yang namanya manusia memiliki tubuh ini, tubuh darah dan daging ini, disalibkan ya pasti mati. Namanya manusia. Nah, tetapi nggak berhenti sampai di situ. Pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, firman yang hidup. Yang namanya firman, yang namanya Tuhan gak bisa mati. Yang mati tubuh, darah, dan daging ini. Nah, makanya kemudian pada hari yang ketiga dia membangkitkan tubuhnya, gitu loh. Bangkit dari antara orang mati. Itu bukti bahwa maut dikalahkan. Nah, kita percaya nggak kepada Yesus Kristus bahwa kita juga akan diselamatkan dari maut itu, dari kebinasaan itu. Yesus Kristus menunjukkan dia bangkit mengalahkan maut. Nah, kalau orang Kristen percaya, kalau yang nggak percaya ya itu silakan, keputusannya sendiri gitu. Mau menerima maut itu, kebinasaan itu, atau
kita akan selamat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan membangkitkan kita, menyelamatkan kita. Nah, kemudian selanjutnya mengenai kedatangan di akhir zaman ya, atau hari akhir ya. Isa dalam agama yang lain, bukan kekristenan ya, pada zaman akhir untuk memimpin di dalam ibadah keagamaan ya, kemudian membunuh Dajjal, sedangkan Yesus dalam Kristen akan datang menjadi hakim dunia untuk mengadili seluruh umat manusia. Nah, yang namanya hakim ini cuma yang berkuasa. Nggak ada orang yang nggak berkuasa kemudian menghakimi, karena hakim ini memberikan keputusannya ini nggak main-main ya. Kalau di hari akhir ini antara neraka dan surga ini nggak bisa main-main, nggak bisa dibuat bercandaan. Oke. Nah, kemudian masalah kelahiran juga. Yesus lahir di palungan, kemudian Isa lahir di bawah pohon kurma, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali perbedaan-perbedaan antara Isa dengan Yesus ya. Masalah silsilah lagi, dan masih banyak sekali perbedaan antara Isa dengan Yesus. Nah, jadi di judul yang saya buat ya, di judul kita ini, resmi Isa bukan Yesus. Nah, karena memang Yesus ini bukan Isa bukan Yesus. Seperti yang sering saya katakan, Isa bukan Yesus bukan Isa. Bagaimana dua hal yang cerita perbedaan-perbedaan yang sudah kita sampaikan ini kemudian mau dipaksakan, mau disama-samakan gitu loh. Mau dipaksakan sama. Yang ada apa? Yaitu berantem gitu loh. Berantem. Karena memang berbeda, faktanya memang berbeda gitu. Kalau mungkin ada kemiripan-kemiripan, ya banyak orang yang namanya Isa juga, namanya mungkin namanya Maria juga dan sebagainya. Tetapi ini nggak bisa buat main-main. Masalah keimanan, keyakinan, ini nggak bisa dibuat main-main, disama-samakan. Yesus adalah Tuhan, titik. Yesus disalibkan, titik. Yesus mati kemudian bangkit, titik. Udah, gak bisa itu dirubah-rubah. Itu tertulis di dalam kitab suci, sudah dinubuatkan juga di perjanjian lama, kemudian digenapi di perjanjian baru. Nah, jadi ya harapan saya ke depan ya ini sangat bagus sekali, biar lebih lebih jelas lah intinya antara Yesus dengan Isa ini siapa perbedaannya, dan kemudian tidak dijadikan bahan seperti yang sudah-sudah ya, jadi berantem dan lain sebagainya gitu ya. Kalau gini kan jelas berbeda, ya udah berbeda. Keyakinanmu keyakinanmu, keyakinan saya keyakinan saya, agamamu agamamu, agamaku, kan gitu. Nah, baik kawan, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel Pusat Rohani agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.